Adik iparku, kembalilah. Zail Yiming besar. Seperti yang kau inginkan. Aku kembali. Kembali untuk membawamu ke neraka bersamaku. Sayang, kamu pulang. Hari ini aku masak makanan favoritmu. Setiap hari cuma masakan ini itu saja, sudah bosan. Apa yang istimewa? Kenapa ada bekas lipstik wanita lain di bajumu? Aku tadi ada urusan bisnis, tidak sengaja kena. Ada masalah? Seharian penuh curiga, tidak bosankah? Benar, adikku seharian sendirian. Mengurus perusahaan sudah capek, pulang malam. Masih harus diinterogasi oleh si gendut ini. Tapi urusan bisnis apa yang harus sedekat itu? Tapi apa tapi? Bikin bete, aku tidak mau makan. Sayang, hari ini hari jadi pernikahan kita yang ketiga. Kita sudah lama tidak makan bersama. Salah sendiri. Hari jadi pernikahan ketiga aku ingat. Aku lembur di perusahaan sampai sekarang. Tidak lupa menyiapkan hadiah hari jadi untukmu. Tapi kamu, seharian cuma bisa mencurigaiku. Kamu benar-benar mengecewakanku. Suamiku sudah berkorban banyak untukku. Aku tidak boleh mencurigainya. Sayang, Hai Yiming. Kakak, ayo aku ajakmu makan di luar. Oak. Bukan ajak kamu. $389.000. Tidak. Kenapa gelang perak semahal ini? Oh, ternyata harga merek. Aku salah sangka pada Yiming. Tidak boleh, aku harus tukar dengan ukuran lebih besar. Kalau tidak, Yiming pasti berpikir, aku tidak menghargai hadiahnya. Ada kabar adikku? Presiden Direktur, kami menemukan setelah ayah angkatmu meninggal. Dia mempercayakan kakakmu dan grup Wan Hong sepenuhnya kepada asistennya, Presiden Direktur grup Wan Hong saat ini Sao Yiming. Baik, siapkan proyek Chengdong untuk grup Wan Hong. Sebagai hadiah pertemuan untuk adikku. Selain itu, undang mereka ke jamuan malam grup lu malam ini. Baik, Presiden Direktur. King, 20 tahun tidak bertemu. Apa kamu masih ingat kakak? Permisi, boleh tanya tentang gelang ini? Bisa ganti ukuran yang lebih besar? Ini hadiah ulang tahun pernikahan dari suamiku. Cuma sekarang agak tidak muat. Maaf, toko kami tidak menyediakan layanan seperti itu. Aku bisa bayar selisih harganya, atau aku beli lagi model yang sama. Nona, bukan tidak mau menukarkan. Tapi gelang ini cuma barang promosi toko. Semua barang promosi di toko kami ukurannya sama. Barang promosi? Ayah. Promosi untuk gelang model ini. Yiming, menurutmu bajuku ini cocok untuk pesta grup bisnis lu nanti? Atau pakai yang ini? Kakak, pilih yang manapun cantik. Oh iya, undangan dari keluarga lu itu. Untuk direktur dan istrinya, tapi kau bawa aku. Tidak bawa si gendut itu. Bos lu tidak marah? Memangnya kenapa? Sianan King juga tidak pantas dibawa. Iya juga. Kakak Yiming, undangan pesta grup bisnis lu, kenapa tidak beritahu aku? Buat apa kasih tahu? Kamu ngerti acara bisnis? Kamu di rumah saja yang baik.
Jangan mempermalukan aku dan Yiming. Aku harus pergi. Aku kan istri Direktur Grup Wan Hong. Kamu masih ingat statusmu? Aduh, lihat. Lihat badanmu yang gemuk ini. Jelek dan gendut. Berani Kelur Roma? Aku saja malu. Sayang, kamu juga malu sama aku? Istri, kakak benar. Penampilanmu sekarang kalau pergi bisa pengaruhi citra perusahaan. Kalau cuma soal citra perusahaan, kenapa hadiah 3 tahun pernikahanmu cuma barang promosi? Jadi Zhao Yiming, kamu malu aku datang ke perusahaan? Atau ada wanita lain di luar, takut ketahuan? Kenapa kamu mencurigaiku terus? Ini suruh asistenku yang beli. Aku juga tidak tahu hadiah apa itu. Lalu kenapa kalian harus menghalangi aku untuk menghadiri pesta malam grup lu? Meskipun kamu ingin pergi, apakah kamu punya gaun yang cocok? Gaun bisa ku beli. Peli? Kamu sendiri gendut seperti apa? Tidak sadar ya? Lagi pula, sekarang mau beli di mana? Sayang, aku selalu berhati-hati. Bukankah untuk mempertahankan perusahaan ayahmu? Kamu tidak hanya tidak mengerti, malah mencurigai aku. Kakak, ayo pergi. Yiming, apakah aku benar-benar salah? Tapi, kenapa aku merasa perasaan kita sudah seperti gelang ini? Bisa kamu buang seenaknya? Nanking, satu orang satu versi khusus. Bukankah kamu dan suamimu bilang mau menghadiri pesta keluarga lu? Khusus pribadi, kenapa kamu jongkok di sini? Yiming bilang, aku tidak punya gaun yang cocok. Tidak mengizinkanku pergi. Menurutmu, apakah aku benar-benar memalukannya? Dia juga keterlaluan. Hanya sebuah gaun, aku berikan untukmu. Malam ini, kamu pakai ini untuk pergi. Ini hadiah dari gelang ini. Shan, gelang ini dapat dari mana? Nanking, lepaskan, kamu menyakitiku. Gelang ini, pacarku yang memberikannya. Kalau kamu suka, aku berikan untukmu. Kamu punya pacar? Kenapa aku tidak tahu? Baru saja dekat, beberapa hari lagi akan memperkenalkan padamu. Dengan nama istrinya. Apakah aku terlalu paranoid? Bagus, nanti ingat undang aku minum anggur pernikahan. Baik. Nanti kamu harus datang ya. Sudah larut, ayo cepat pergi ke pesta. Ayo. Shan, ada kamu sangat baik. Pergi. Setelah 20 tahun, pertama kali bertemu dengan King. Harus memberikan kesan yang baik padanya. Presiden Direktur, Anda dan Putri tidak memiliki hubungan darah. Sudah 20 tahun tidak bertemu, kenapa sangat memperhatikannya? Karena dia tidak perlu memberitahunya tentang hubungan darah, kamu hanya perlu tahu. Di kemudian hari, dia adalah satu-satunya putri keluarga lu. Melihatnya seperti melihatku. Baik, bos. Ayo, Aku perkenalkan beberapa teman, ayo. lama tidak bertemu, senang bertemu. Ini teman baru. Boss Wang, Boss Lee. Sayang, Jangan pergi dulu. Ruang ganti di sana. Pergi ganti baju dulu. Tunggu sebentar, biarkan suamimu terpesona. Pergilah. Aku tanya kamu. Kamu lebih suka aku? Atau lebih suka si gemuk di rumahmu?
Sekarang, dia akan dipermalukan di depan semua orang. Aku sangat bersemangat. Zhao Yiming, Xiao Shan. Kalian berdua pantas mendapatkanku? Bukankah kamu di ruang ganti? Jika aku pergi ke ruang ganti dan mengganti baju, bukankah itu sesuai keinginanmu? Satu orang satu versi, khusus dibuat. Tidak, gelangnya sama, bajunya juga rusak. Ini pasti bukan kebetulan. Satu orang satu versi. Karena kamu sudah tahu sekarang. Lebih baik cepat-cepat bercerai dengannya. Kamu pelakor, berani-beraninya sombong. Tidak ada pilihan. Siapa yang menyuruh Yiming sekarang mencintaiku? Bodoh. Kalau bukan untuk perusahaanmu, siapa yang mau pamer cinta dengan orang seperti kamu? Benar, apalagi sekarang Yiming sudah mendapat perhatian dari bos Lu di Haicheng. Dan kamu sudah tidak berguna lagi. Kalian berdua, orang-orang kecil. Aku menganggapmu sebagai keluargaku yang paling dekat. Aku menganggapmu sebagai sahabat terbaikku. Kamu pantas? Xian Angking. Kamu pikir kamu masih putri keluarga Xia? Aku beritahu kamu. Grup Wan Hong sekarang milik Shao. Selama aku ada, kamu jangan harap bisa menyentuh Shan Shan. Dengan kemampuanmu, mau menghalangiku? Yiming, kamu tidak apa? Biar tahu rasa sombongmu. Biar tahu rasa sombongmu. Ayo, lihat siapa yang berisik di sini. Yiming, tolong selamatkan aku. Zion Nanking Jahila, tolong selamatkan aku. Sibuk memukulnya, aku lupa memukulmu. Kalian berdua tidak akan bisa lari. Aku peringatkan kamu, jangan mendekat. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Aku akan menghancurkanmu dengan berat badanku. Aku salah. Kamu makan nasi basi tapi masih sombong. Aku salah. Yiming, apakah dia sudah mati? Apa yang kalian lakukan? Kami. Kami sedang membicarakan urusan keluarga. Aduh, ini hanya sedikit konflik. Aduh, maaf ya. Maaf sudah merepotkan. Yiming, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya, Lebih baik. Sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. aku setuju. Kalau tidak, dia pasti akan merusak segalanya. Reputasi aku dan Yiming. Bantu aku. Maaf, Kalian lagi. Bos Lu, maaf, istriku mabuk. ya dia mabuk. Bos Lu, ini adalah nona besar. Dan foto suaminya. Dia adalah suami King King. Tidak, cepat kejar. Xian Angking, salahkan dirimu sendiri yang bodoh. Di kehidupan berikutnya, pilihlah keluarga yang lebih baik. Nanching, kita sudah berteman lama. Biarkan gelang murah ini menemanimu di kuburan. Yiming, apakah kita akan ketahuan? Ingat, dia bertengkar denganku, tidak sengaja terjatuh dan tenggelam.
Bagaimana? Bos Lu, nona besar masih belum ditemukan. Kamu dengarkan aku, dengan segala cara. Pastikan menemukan keberadaan King King, tambahkan orang untuk mencari, pergi. Cepat, aku menemukan nona besar. King King. Kamu tidak akan apa-apa, panggil ambulans. King King, kamu akhirnya bangun, cepat panggil dokter. Bos Lu, nona besar sudah hampir pulih. Kamu. Kakak, Ini salahku, kalau saja aku pulang dari luar negeri lebih awal. Kamu tidak akan mengalami begitu banyak penderitaan. tidak apa-apa, Kak. Kalau bukan karena kamu, aku sudah mati. Tak kusangka, orang-orang kecil ini berani memperlakukanmu seperti ini. Aku akan membuat mereka menghilang sekarang. Tidak. Jangan kotori tanganmu. Apalagi, aku ingin membalas dendam sendiri. Mereka menjadikanku batu loncatan, menghisap darahku, memakan dagingku, lalu dengan tenang menikmati kekayaan dan kemewahan mereka sekarang. Membunuh mereka begitu saja. Terlalu mudah bagi mereka. Baik. Kalau begitu biarkan mereka tetap di sini untuk bermain denganmu. King King, kamu sudah menderita begitu banyak di luar. Sudah saatnya kamu kembali ke identitas aslimu. Nona besar, ini perhiasan yang dibeli tuan muda di Magelang. Untukmu, ini gaun yang dipesan tuan muda di Italia. Untukmu, ini tuan muda. Yang membeli villa untukmu di seluruh negeri. Ini terlalu berharga. Ini semua hal kecil. Ini kontrak pengalihan saham grup Lu. Mulai hari ini, kamu adalah pemegang saham terbesar grup Lu. Grup Lu bernilai miliaran. Kamu begitu saja memberikannya padaku? King King, jangan lupa, kamu adalah nona besar grup Lu. Semua ini akan menjadi milikmu suatu hari nanti. Presiden, keluarga Shao, mengumumkan berita kematian nona besar. Dan mengundang kita untuk menghadiri pemakamannya. Apa? Mereka terlalu berani. Kakak, jangan marah. Justru, aku ingin bertemu dengan mereka. Adik iparku, kamu kembali. Kamu kembali. Seperti yang kamu inginkan, aku kembali. Untuk membawa kalian semua ke neraka bersamaku. Terima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang datang untuk berduka atas Nanking. Di sini, Aku ingin mengumumkan sesuatu yang penting. Enam bulan kemudian, aku akan menikah dengan sahabat Nanking, Xiao Shan. Bos Shao, apakah ini gila? Ia mengungkap pernikahan dengan sahabat almarhum istrinya. Di pemakamannya sendiri. Nona Sia pasti akan marah dan bangkit dari kuburnya. Kalau dia tahu. Mereka tidak ingin hidup lagi. Semuanya, tenanglah. Keputusan ini diambil. Karena ini juga wasiat terakhir Nanking. Xian, kalau suatu hari aku meninggal, kamu mau menikahi suamiku, ya? Aku dan Yiming tidak memiliki perasaan apapun. Tapi untuk memenuhi wasiat Nanking, aku rela mengorbankan kebahagiaanku sendiri. Baiklah, kalau begitu, sebagai mantan istri, aku doakan kalian. Bahagia selamanya, tidak terpisahkan. King, rekaman ini, apa ada masalah? Ya. Mereka mungkin menggunakan aib untuk menyintesisnya. Bagus, memperlakukanmu seperti ini, aku tidak akan membiarkan mereka. Oh, ternyata begitu. Aku hampir salah paham dengan Bos Shao dan Nona Xiao. Shan, kakak di sini. Mendoakanmu dan Yiming bahagia selamanya. Dengan begitu, Nanking nanti
Di alam baka juga akan senang. Mereka cari mati. Kakak, jangan buru-buru. Pertunjukan belum dimulai. CIH. Aduh, berpura-pura ini melelahkan sekali, nona tua ini. Sayang, kita berdua tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi. Aduh, jangan macam-macam, ini ruang duka. To cut APA? Waktu masih hidup saja tidak bisa apa-apa. Apalagi sudah mati, bisa berbuat apa? Humph. Iya juga ya. Nanqing, Nanqing. Kamu tahu kenapa kamu jadi begitu gemuk? Itu karena sejak kuliah, aku sudah menaruh obat hormon di gelasmu. Dan sekarang kamu sudah mati. Pertarungan kita seharusnya sudah selesai. Tapi balas dendamku baru saja dimulai. Kakak Shaoshan Ada. Ada APA? Ini dari seorang kakak yang gemuk di luar, dia minta aku berikan padamu. Untuk menemanimu di kubur. Aduh, hantu? Ternyata kalian yang berbuat jahat juga takut ketok pintu hantu. Ini siang bolong, mana ada hantu? Aduh. Adik, ruang duka ini siang hari juga seram, Kak. Lebih baik pulang dulu. Tunggu aku, hantu. Tunggu aku. Ingking, apa rencanamu selanjutnya? Tentu saja berubah total, bermain dengan mereka. Ingking, sebenarnya kamu tidak perlu berkorban begitu besar. Aku bisa menyelesaikan semuanya untukmu. Ini bukan pengorbanan. Ini adalah kelahiran baruku. Hasil darah normal, EKG normal, fungsi pembekuan darah normal. Operasi plastik seluruh tubuh, mulai sekarang. Mulai hari ini, si anak yang bodoh itu akan benar-benar mati. Yang hidup adalah putri keluarga Lu Zhao. Direktur, pasangan keluarga Sao akan menikah hari ini. Berani sekali menggandeng keluarga Lu. Apa? Begitu ya? Kalau begitu, aku tidak bisa menolak. Kebetulan, aku punya hadiah besar untuk mereka. Tapi, wajahmu sih. Wajah nona besar sudah pulih total. Sekarang aku akan membuka perbannya. Permainan akhirnya akan dimulai. Wah, Yiming, waktu baik hampir tiba. Kenapa putri keluarga lu belum datang? Selamat menikah. Santai saja. Kerjasama dengan keluarga Lu belum final. Sekarang perusahaan kekurangan dana. Aku berharap bisa mendekati nona Lu hari ini. Betul, betul. Waktu baik terlambat ya terlambat. Masa depan adikku tidak boleh terganggu. Lihat. Dia datang. Wah, cantik sekali. Nona Lu tidak hanya kaya, tapi juga sangat cantik. Nona Lu, maaf tidak menyambut. Terima kasih sudah datang ke pernikahanku, benar-benar. Menambah kemegahan. Terlalu sopan. Ini hadiah pernikahan untuk kalian. Lihat. Suka tidak? Baik. Ayo. Malam ini kamu pakai ini. Ini mirip banget dengan yang aku beri, Sianangking. Terlalu mirip. Ya. Ini pengantin tidak suka hadiahku. Masa sih? Dia terlalu excited. Menurutku baju ini cocok untuk pernikahan hari ini. Bagaimana kalau kamu ganti sekarang?
Tapi, tapi apa lagi? Kamu bisa pakai gaun dari Nona Lu di hari pernikahanmu. Itu keberuntunganmu, cepat ganti. Baik, aku tunggu hasilnya. Cepat, cepat. Nona Lu, lihat. Wah, kamu memang punya selera. Shanshan suka banget pakai gaun ini. Benarkah? Waktunya sudah mepet. Ayo mulai acara pernikahan. Baik, ayo. Sakurang Sinsen sudah ditukar. Penggantin. Ada yang ingin disampaikan ke semua orang. Terima kasih banyak sudah datang di tengah kesibukan. Lihat, rok pengantin sobek. Jangan bilang, tubuhnya memang bagus. Acara selesai, silakan makan dan minum. Salah kamu, maksa aku pakai baju ini. Sekarang pernikahanku hancur. Rokku ini custom, memang. Agak ketat untuk tubuh. Nona Xiao, akhir-akhir ini tidak menjaga berat badannya. Kamu, dia kasih rok mirip, bikin aku malu. Apa dia benci aku? Kamu kenal Xianan King? Shanshan. Aku Xianan King. Aku kembali untukmu. Aku dengar kamu istri bos Zhao. Sahabat Nona Xianan King. Bercanda, jangan tersinggung. Tidak, dia sengaja target aku. Masa sih, Nona Lu baru pulang dari luar negeri? Hadiahku hari ini memang tidak memuaskan Nona Xiao. Bagaimana kalau aku traktir makan di Jusiano? Sebagai permintaan maaf. Siapa yang mau makan denganmu? Wah, Nona Lu tidak masalah. Wah, tempat apa ini Gedung Jusian? Gedung Jusian adalah restoran paling terkenal di Haicheng. Banyak pejabat dan orang kaya yang menghamburkan uang, tapi tetap tidak bisa masuk. Tapi, kecuali hari ini, aku kebetulan sudah reservasi. Gedung Jusian ini, reservasi untuk paruh tahun berikutnya sudah penuh. Wah, lebih baik hari ini langsung saja. Kebetulan kita bisa pergi hari ini. Oke, ayo pergi. Ayo jalan, Zhao Yiming. Bagaimana dengan pernikahan kita? Apa kita tinggalkan begitu saja? Shan, kamu tidak mengerti situasi, ya? Nona Lu ini. Susah payah baru bisa reservasi tempat ini. Pernikahan kita, kapan saja bisa diadakan ulang. Nona Lu, ayo pergi. Sepertinya, kalian tidak sekuat yang aku bayangkan. Cinta sekuat emas. Baiklah, ayo kita pergi. Ini terlalu mewah. Aku lebih familiar dengan menu mereka, biar aku yang pesan. Bagus. Kita mau ini, dan ini. Wah, Nona Lu memesan, langsung terlihat berkelas. Permisi, aku ke toilet dulu. Baik. Sudah siap semua? Nona besar, tenang saja, pasti memuaskan. Nona besar, ini adalah air mata yang sengaja kami simpan beberapa hari ini. Khusus disisakan. Sebentar lagi akan dikirim ke ruang VIP di tengah danau. Nona besar, ini air manis. Orang yang tidak berguna hanya pantas minum air kotor. Lihat ini. Ini adalah hidangan spesial restoran kami, silakan dinikmati. Katanya, hidangan di Gedung Jusian ini. Yang termurah saja harganya lebih dari 10.000, apalagi hidangan spesialnya. Bisa mencapai ratusan ribu per porsi. Rasanya seperti hidangan surgawi. Mahal sekali. Nona Lu, benar-benar boros. Sebelumnya aku yang salah. Tidak sopan kepada Anda. Tidak apa-apa. Kalau kamu benar-benar merasa bersalah, nanti makan lebih banyak. Oke, tidak masalah. Hidangan ini memiliki ciri khas luar negeri. Hanya orang kaya kelas atas yang bisa menikmatinya. Ini aku mengerti. Orang Beijing minum. Simbol status. Kalau gitu aku duluan ya.
Gimana Bos Zhao? Suka nggak? Enak banget. Nah, soalnya Bos Zhao doyan banget. Jadi, makan yang banyak ya. Sayang, kamu minum. Aku. Harta karun kayak gini kamu nggak suka? Sini, aku mau 1 mangkok. Oke, santai aja. Di sini, semua kebagian, silakan diminum. Oak. Lihat tuh kalian makan buru-buru banget. Masakan mewah kayak gini. Harus dinikmati pelan-pelan. Rasanya mirip kayak air manis di kampung kita dulu. Kakak, ngomong apaan sih? Ini hidangan ratusan juta. Kita minum. Iya, hidangan ini perpaduan masakan fusion Korea. Orang biasa aja susah dapat. Nggak bisa. Aku mual, umurku udah tua, nggak cocok sama makanan modern. Kalian anak muda aja yang banyak makan. Sayang, ini langkah pertama kita masak kalangan atas. Demi Simua. Aku ambilin 1 mangkok ya. Kalau yang begini aja nggak bisa nerima, pasti nggak bakal diterima di kalangan atas. Ayo habiskan. Nona Lu, aku nggak sanggup, permisi dulu. Pelayan, tolong hidangan ini diambil. Lihat kalian kayak gini. Aku nggak nafsu makan sekarang. Nona Lu, maaf banget, ini pertama kali kami makan. Belum terbiasa, jadi merusak suasana. Hari ini, memang makanannya kurang memuaskan. Lain kali aku yang traktir. Oke, yang penting Nona Lu senang. Lain kali kita janjian lagi. Oke. Pak, Anda belum bayar. Nona Lu, bukannya kamu yang mentraktir? Tadi kan udah bilang, lain kali aku yang traktir. Bos Zhao, jangan-jangan kamu nggak punya uang buat bayar makan? Masa sih? Nggak apa-apa, biar aku yang bayar. Berapa totalnya? Berapa? 38 juta. Kamu merampok uang. Hanya sedikit seyuran 38 juta. Restoran kami menargetkan kalangan high-end, harga selalu seperti ini. Apakah kalian berencana makan tanpa membayar? Aku malah berpikir, keluarga Bos Zhao punya karakter yang bisa diandalkan. Aku ingin memperkenalkan mereka pada kakakku, tapi melihat ini. Nona Lu, hanya lebih dari 1 juta. Aku yang bayar, tidak masalah. Bukankah perusahaan kita sedang kesulitan keuangan? Dari mana dapat uang sebanyak itu? Kamu tahu apa? Asal bisa dekat dengan Nona Lu. Dia hanya perlu mengeluarkan sedikit dari jarinya. Sudah cukup untuk hidup nyaman kita. Tapi ini tidak cukup. Apakah ada 880.000 dalam uang mahmu? Pindahkan dulu aku. Nanti aku kembalikan. Ayo, bayar pakai kartu. Kerja bagus, 300.000 untuk tipmu. Nona, kalau ada kesempatan seperti ini lagi, cari aku saja. Aku tidak salah menilai orang, kebetulan grup lu kami sedang mencari perusahaan untuk kerjasama. Apakah Bos Zhao tertarik? Sangat tertarik. Bisa bicara sebentar? Bisa. Ayo. Tunggu aku, kamu kembali. Mereka sedang membicarakan rahasia perusahaan. Apa hubungannya denganmu? Bos Zhao, kamu biasa latihan bela diri? Aku kebetulan sedang butuh teman latihan. Dia ingin mengajakku menari. Apakah dia menyukaiku? Latihan menari. Suka, aku sangat suka. Nona Lu, kapan kamu ada waktu? Aku bisa kapan saja. Aku tidak sabar. Bagaimana kalau 83 malam ini saja? Kamu bisa meluangkan waktu? Pak pasti bisa. Bagaimana bisa jadi menantu seperti ini? Kakak, kalian lanjutkan bicara, kami pergi dulu. Urusan apa yang harus dibicarakan malam hari? Itu pun di malam pengantin kita. Kenapa kamu tidak mengerti? Adikku pergi membicarakan kerjaan tengah malam. Bukankah untuk keluarga kecil ini? Baik, aku temani dia. Kamu temani aku pulang. Adik Nona Lu, kalian berdua sibuk saja.
Tidak usah urusi kami. Pergi, pergi. Nona Lu. Kalau begitu, bagaimana kalau kita? Pergi. Baik. Ba ini malam-malam latihan menari? 8888。Satu ini harus kontak fisik juga? Jiami Meng Sakar aku. Ini tempat apa? Bukannya bilang mau temani kamu latihan menari? Iya. Ini tempat aku latihan bela diri. Ah, Kamu tunggu di sini. Aku ganti baju dulu. MN2. Chuan. Aduh, aku nanti tidak akan seperti batu bata ini. Dai bila jadi dua ola dia? Diam saja ngapain? Masuk. Ah. Sudah. Aku tidak latihan lagi. Tidak boleh begitu. Sebagai orang harus menepati janji. Aku salah. Baik, latihan bela diri hari ini sampai di sini. Aku puas. Nanti aku akan datang tiap minggu untuk cari kamu. Tidak bisa. Aku kira kamu berbeda dengan yang lain, mau mengajakmu ikut. Acara lelang amal pribadiku. Kalau begitu, lupakan saja. Aku tiba-tiba merasa bisa lagi. Baik. Nanti aku akan datang tiap minggu untuk latihan bela diri denganmu. Hari ini sudah larut. Pulang dan istirahatlah. Sepertinya dia masih suka sama aku. Hanya saja hobinya agak unik, hehe. Sayang. Hantu. Sayang, ini aku. Tanganku. Sayang, Yiming. Meisuk. Kok bisa dipukul sampai begini? Bukannya kamu sedang urusan kerja dengan Luz Hao? Urusan kerja apa yang harus sampai dipukuli? kamu tahu apa? Aku mengorbankan diriku sendiri. Untuk menciptakan kesempatan bagi perusahaan. Pelan-pelan. Sudah, oleskan obat dulu. Kamu jangan bicara dulu. Yiming. Kak 9. Hari ini, aku dan Yiming makan minuman manis yang mahal sekali, dan aku juga memukulinya. Sangat puas. Tapi tetap terima kasih. Sudah memberitahukan aku sebelumnya di restoran Jusian. Asalkan kamu senang, aku akan selalu menemanimu. Oh iya. Ini hadiah yang kubeli dengan uang hasil tipuanku untukmu. Lihat suka atau tidak. Diberikan untukku. Suka? Apapun yang kamu berikan, aku suka. Aku tahu kakak paling menyayangiku. Aku pergi dulu. Sampai jumpa, dadah. Bos Lu, kamu benar-benar tidak akan memberitahunya? Jangan ikut campur. Nona Lu Datang. Zhao, baru beberapa hari tidak bertemu, kamu semakin cantik. Bagaimana kamu merawat diri? Bisakah kamu mengajarkanku? Kamu memang manis bicaranya. Zhao jelas-jelas cantik alami. Kakak, lihat dia, orang-orang di sekitarnya. Semua pejabat dan orang kaya di hiking.
keluarga Lu yang terkaya. Memang tidak salah reputasinya. Iya, lihat, ini baru nona bangsawan sejati. Kamu harus menjaga hubungan baik dengannya. Kakak tenang saja. Aku pasti akan meraih kesempatan emas ini. Aku peringatkan kamu. Aku tidak akan membiarkanmu merebut Yiming. Aku tidak perlu merebutnya, cukup kukerjakan jari dan dia akan ikut aku. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menghentikannya? Kamu sendiri tidak bisa menjaganya. Jadi tidak ada hak untuk menyalahkanku. Oh iya, aku dengar Nona Xiao sekarang mengundurkan diri dan menjadi ibu rumah tangga. Zoni, kalau bercerai denganmu nanti, kamu mau bagaimana? Kamu. Lupakan saja. Aku susah payah mendapatkan ini, tidak mungkin. Dengan mudah kamu rebut. Seperti biasa, koleksiku yang keluar. Semua hasil penjualan akan disumbangkan ke Sekolah Harapan. Mari kita mulai. Nona, sudah kami lakukan sesuai perintahmu. Barang koleksi malam ini semuanya diganti dengan barang murah di pasar. Bagus. Nanti, semua dilelang kepadanya, mengerti? Wow, Ya, yang datang kali ini bukan orang kaya ya, orang terhormat. Jadi manfaatkan kesempatan ini dengan baik. mengerti. Nona Lu, saya pasti akan tampil baik hari ini. Pergilah. Baiklah semuanya, berikutnya mari kita sambut koleksi kita, gelang giok putih. Harga awal 100.000 yuan. 200.000, 300.000, 500.000. 1 juta. Lelang amal 1 juta 3 kali. 1 juta 3 kali, terjual. Bagus, bagus, bagus. Terima kasih Tuan Zhao, sudah berdonasi untuk Sekolah Harapan. Ini juga berkat Nona Lu, mengeluarkan koleksinya untuk acara ini. Benar? Nona Lu sungguh cantik, baik hati, dan mulia. Dia bukan orang yang mulia. Dia hanya seorang pelakor yang merusak pernikahanku. Kamu siapa? Atas dasar apa kamu memfitnah Nona Lu? Aku punya bukti. Lehei ini. Dia tahu aku sudah berkeluarga, tapi tetap menggoda suamiku. Tak disangka Nona Lu seperti ini. Ini sangat tidak bermoral. Nona Xiao, kamu sedang memfitnahku sebagai pelakor di depan umum? Buktinya sudah ada di sini. Apalagi yang kamu bantah? Xiao Shan, kamu ngomong apa sih? Hubunganku dengan Nona Lu bersih. Bersih? Bersih? Kenapa kamu kasih catatan Zhao Zhao? Hanya karena ini, kamu bilang aku pelakor? Benar. Tidak hanya itu, aku juga akan membuatmu minta maaf di depan umum. Janji tidak akan mendekati suamiku lagi. Minta maaf padaku. Kamu memfitnahku sebagai pelakor, aku malah harus minta maaf padamu? Yiming, tolong aku. Kamu berani mendekat? Aku akan memukulmu juga. Sayang, bukan aku tidak mau membantumu, tapi aku benar-benar tidak bisa melawannya. Jadi pelakor masih berani memukul orang. Kamu tidak takut dicemooh banyak orang? Wah, aku rasa apa yang kamu katakan masuk akal. Menjadi pelakor harus minta maaf dengan berlutut, dihina semua orang ya? Tentu saja. Kamu bilang, pelakor harus minta maaf dengan berlutut. Benar. Berdasarkan apa kamu memukulku lagi? Kamulah pelakornya. Pelakor. Malam ketika kamu bilang aku jadi pelakor, aku sedang di game tinju bersama Zhao Yiming. Kamu tidak lihat luka di wajahnya? Yang dikatakan Nona Lu semuanya benar. Kalau tidak percaya, kami Ramski. Wah, salah paham. Semua ini salah paham. Meskipun salah paham, kamu sudah menamparku berkali-kali. Harusnya sudah square kan? Square. Masa bisa begitu? Bukankah Nona Xiao bilang tadi, orang yang jadi pelakor harus minta maaf dengan berlutut di depan umum? Saya ikut kata lagi. Jadi pelakor? Kamu ngomong apa sih? Nggak ada sama sekali. Baik. Akan kutunjukkan padamu apa itu bukti sesungguhnya. Ambil. Ini adalah bukti manusia, merusak pernikahan orang lain, termasuk bukti penginapan dan catatan transaksi. Silicon Dilly Hat. Ternyata Nona Xiao lah pelakor yang merusak pernikahan orang. Rupanya maling teriak maling ya. Waspada pencuri, waspada kebakaran, waspada sahabat. Istri sah bos Hao benar-benar kasihan. Tidak benar, ini semua tidak benar. Percayalah padaku. Apa? Kamu meragukan kemampuan stafku? Baik. Aku akan suruh orang upload bukti ini ke internet.
Biar semua orang lihat benar atau tidak. Kumohon, jangan diupload ke internet. Sekarang baru minta? Di hadapan kekuatan sesungguhnya, tipu muslihatmu. Sama sekali tidak ada artinya. Aku tidak seharusnya memfitnahmu. Aku salah, maafkan aku. Sikap permintaan maafmu sangat tidak memuaskan. Lebih baik seperti yang dikatakan Nona Xiao. Orang yang jadi pelakor harus minta maaf dengan berlutut di depan umum. Ngapain lihat aku? Kan dulu kamu yang merayuku. Makanya, Bu Zhao ini memang brengsek. Tenang saja, aku tidak akan melampiaskan amarah padamu. Sebaliknya, aku sangat menantikan kerjasama denganmu. Baik. Nona Lu sudah memberimu jalan keluar. Apalagi yang kau tunggu? Cepat minta maaf. Sepeton. Aku pelakor. Inikah sikapmu saat minta maaf? Aku pelakor. Aku minta maaf pada Xianan King. Aku pelakor. Minta maaf pada Xianan King. Aku pelakor. Minta maaf pada Xianan King. Ini baru sedikit bunganya. Aku tidak akan memaafkanmu. Sudahlah, Nona Lu, dia sudah seperti ini. Tenanglah sedikit. Benar, aku pasti akan mendidiknya dengan baik nanti. Pelakor memang patut dibenci. Tapi kau yang selingkuh di belakangku. Lebih layak mati. Kalau Bos Zhao sudah berkata begitu, aku akan memaafkannya kali ini. Tapi Bos Zhao harus tahu. Aku melakukannya karena menghormatimu. Tenang saja. Aku pasti akan memuaskanmu nanti. Dendam ini akan kuingat. Kak, hari ini Nona Lu dari keluarga Lu sepertinya berbeda padaku. Apakah keluarga Shao akan makmur nanti? Tapi aku merasa ada yang tidak beres. Apa yang tidak beres? Kau hanya iri karena dia benar-benar wanita kaya dan cantik. Dan kau merasa tidak enak karena kalah darinya. Sadala, Jangon Iri Hadi. Coba pikirkan baik-baik, apakah kehadirannya hari ini tidak melakukan satu hal pun yang baik? Dia mentraktir dan memberi hadiah. Bahkan mengundang kita ke acara amal. Dan memastikan kerjasama di masa depan, bagaimana bisa di mulutmu? Menjadi tidak melakukan hal baik? Baju yang dia berikan padaku langsung sobek. Membuat pernikahan kami memalukan. Dan rasa makanan di restoran yang dia traktir seperti Air Sanggai. Harganya 38 juta. Apalagi, dia bahkan mempermalukanku di depan umum di acara amal. Apa kalian benar-benar merasa tidak ada masalah? Setelah kau bilang begitu, sepertinya ada benarnya juga. Dan aku curiga, dia ada hubungan dengan Xianan King. Apa kau punya bukti? Tidak ada. Hanya firasatku, tapi aku masih merasa. Dia bilang dia adalah Xianan King. Tidak seperti bercanda, apa mungkin ada hantu yang meminjam tubuh? Aduh, Yiming. Kamu harusnya bisa mengendalikan istrimu, sekarang dia sudah cemburu buta. Sampai bicara seenaknya. Kakakku benar. Kamu terlalu picik, si Lu Shao. Nggak ganggu kamu sama sekali. Ngapain kamu benci banget sama dia? Kita baru menikah. Udah mulai bela-bela Lu Zhao ya? Sudah, jangan cari-cari masalah. Cari-cari masalah? Baiklah, aku pergi saja. Nggak usah dikejar. Ngapain dikejar? Kasih muka apa? Kak, kamu bilang. Si Nona kaya keluarga Lu ini baik banget sama aku. Dia jasa kesamaku? Jangan salah. Sekarang kamu ganteng banget. Wajar dong kalau dia suka. Kamu harus manfaatkan kesempatan ini untuk menggaetnya. Oke, Kak. Aku dengerin. Asal bisa dapetin Nona keluarga Lu. Nanti harta keluarga Lu pasti jadi milik keluarga Shao. Iya dong. Jelas-jelas Lu Zhao ini sengaja jahatin kita. Zhao Yiming ini. Nggak sadar sama sekali. Lu Zhao kok ada di komplek kita? Dia ternyata tinggal di komplek kita. Pasti ada yang nggak beres. Oke, aku tahu. Aku segera ke sana. Nggak bisa, aku harus buru-buru pulang, kasih tahu Yiming.
Darah dibayar darah. Lazeo. Lu Zhao itu Xian Anqing. Dia balik untuk balas dendam. Ternyata nggak perlu dibujuk, udah balik sendiri. Aku nggak bohong. Lu Zhao ini memang Xian Anqing. Kukira mau ngomong apa setiap hari. Ngomongin orang mati, nggak jijik apa? Aku ayah jijik. Sudah, aku maafin kamu soal tadi bertengkar. Nggak perlu sengaja kayak gini biar aku perhatiin. Aku serius. Serius apa? Serius pakai intuisimu? Sudah cukup belum? Seharian. Cuma bisa cari masalah dengan alasan gila-gilaan. Kali ini ada buktinya. Bukti. Bukti apa? Buktinya ada di kompleks. APA. Ikut aku, kalian akan tahu. AO. Ini kan unit 2 kompleks kita. Kamu bawa kami ke sini biar APA? Bukti yang kamu mau ada di dalam rumah ini. Hah? AO. Bos Zhao, sudah larut malam, kalian ke rumahku buat apa? Lu Zhao, jangan pura-pura. Kamu ini Xian Anqing, kan? Nona Xiao. Apa yang kamu bicarakan? Aku nggak ngerti. Jangan pura-pura. Lihat ini. Jepang teleskop di seberang butte menjentip kita. Nggak ada kok. Kok bisa gini? Oh iya, ada foto-foto ini juga. Fotonya mana? Tentu saja karena aku. Sudah tahu kalian akan datang. Nggak kok, pas aku datang, barangnya jelas-jelas ada di situ. Ini bukti yang kamu maksud? Percayalah padaku. Nona Xiao, sudah larut malam kamu ke rumahku? Sudah cukup belum? Nona Lu, maaf, dia. Malam-malam jahila ya? Shan, cepat minta maaf sama Nona Lu. Cepetan. Minta maaf. Zhao Yiming, otak kamu digebuk keledai ya? Kamu nggak lihat dia bohongin kamu? Shan, hari ini kamu harus minta maaf sama Nona Lu, Atau aku nggak maafin kamu. Kamu pukul aku? Oke, kalian nggak percaya ya? Tanya sendiri dia. Dia kan putri keluarga lu, villa apa yang nggak punya? Ngapain turun kelas tinggal satu kompleks sama kita? Aku bilang dengan cara lain. Kalau dia nggak ada tujuan lain, ngapain? Sengaja mendekati kita? Jangan-jangan karena aku? Betul. Aku beli rumah di sini. Memang untuk mendekatimu. Hah? Untuk mendekatimu, mengembalikanmu ke wujud asli, membuatmu menyesal. Waduh adik, kan sudah kubilang, dia tertarik padamu. Cepat manfaatkan kesempatan. Bohong kamu. Aku tahu. Kalau tahu, itu Lu Zhao. Asal kamu bilang, aku rela dibohongi. Zaimeng, otakmu bukan cuma ditendang keledai. Kamu juga anggap aku tidak ada ya? Xiaoshan, waktu dia masih menikah dan selingkuh denganmu, kamu harusnya sadar seumur hidup. Dia tetap bajingan. Sudah. Udahan dong, Nona Lu. Hanya menganggapku sebagai teman. Nona Xiao, aku tahu kalian sudah menikah. Aku akan jaga jarak. Sebenarnya, Sudah. Jangan lanjut. Kalian cepat pergi dari rumahku, aku bisa anggap hari ini tidak pernah terjadi. Pergilah. Zhao Yiming, cepat atau lambat kamu akan tahu betapa bodohnya dirimu. kakak lihat, dia mengajakku kencan. Wah adik, akhirnya kamu dapat sugar mommy. Bikin bangga keluarga Zhao, WKWKWK. Ayo. Nona Lu, aku datang. Ini, aku buatkan proposal kerjasama. Khusus untukmu. Dengan ini,
kamu pasti bisa menang proyeknya. Hebat, sayang. Tunggu. Katakan, aku sudah kerja sama denganmu. Kamu kasih aku apa? Malam ini aku milikmu. Santai. Aku ini orangnya. Paling suka anjing setia, kamu paham. Paham, malam ini aku anjingmu. Baik, lihat penampilanmu. Aku ke toilet dulu. Pasti kamu puas. Bersuara, aku dengar. Anjing apa ini? Anjing serigala. Baik. Kalau begitu hari ini, aku akan memberimu hadiah. Enak. Kamu benar-benar hina. Ayo, habiskan aku. Aku ini tidak suka yang terlalu aktif. Kamu merekam video? Iya. Aku suka foto kenangan. Tidak boleh. Ternyata hobi orang kaya memang aneh-aneh. Baiklah, terserah kamu. Kita tidak lanjut? Hari ini kamu membuatku jijik, lain kali saja. Kasih kuncinya. Sial, perempuan kaya ini. Sifatnya benar-benar tidak menentu. Akhirnya bisa dapat kerja sama dengan grup Lu. Nanti sore, buat aku terkesan di depan semua orang. Silakan duduk. Lelang proyek miliaran ini resmi dimulai. Silakan para peserta mempresentasikan proposal. Katanya, grup Lu sangat ketat dalam memilih mitra. Persyaratannya sangat ketat. Entah siapa yang akan dapat kerja sama ini. Lalu kenapa perusahaan level ini berani ikut lelang? Aku bisa ikut, karena aku yakin bisa dapat kerja sama dengan grup Lu. Pasti dapat. Bahasa yang sombong. Bos Sao memang berbakat di usia muda. Silakan Bos Sao presentasikan. Ini proposal lelangku. Kalah dariku. Jen Can Minder. Bersuara, aku dengar. Anak muda sekarang memang aneh. Zaman sekarang sudah tidak seperti dulu. Bos Xiao, ini rencana acaramu? Kau ingin merayu petinggi? Yakin aku. Sudah, tidak usah lanjut. Perusahaan kami tidak menyambut. Rekan bisnis yang kehidupan pribadinya berantakan seperti kamu. Bukan, aku benar-benar salah ambil. Kalau tidak percaya, tanya dia. Aku baik hati mengundangmu ikut tender. Tak disangka kamu begitu tidak bisa diandalkan. Minta maaf sama semua orang. Maaf. Kak, Sudah pulang? kamu gak tahu. Entah selesainya hari ini karena kehadiran aku. Aku hampir tertawa terbahak-bahak di kantor. Lain kali kalau mau menghajarnya, coba cara lain dong. Meskipun itu balas dendam. Aku tidak mau kamu berhubungan terlalu dekat dengannya. Kak, sudah lama banget. Kamu belum perkenalkan aku sama kakak ipar. Kapan diperkenalkan kita berdua? Kenalan dong. Mana ada kakak ipar? Tapi umurmu sudah segini, memang sudah waktunya menikah. Kalau kamu sendiri sudah menikah? Nanti belum tahu. Yang jelas sekarang, aku sudah nggak berharap banyak soal cinta. Oh, tapi siapa tahu, suatu hari nanti aku ketemu pria sebaik kakakku, mungkin aku mau menikah.
Aku lanjut menjebak Zhao Yiming dulu. Sampai jumpa lagi. Maaf, aku bantu ambilkan. Waduh, maaf ya Nona. Ah, urusan kakak nanti saja. Sekarang yang penting selesaikan Zhao Yiming dulu. Betul, selesaikan Zhao Yiming. Asistensi sukses, direktur pasti naikin gajiku. Kan sudah kubilang jangan direkam. Ini bikin aku malu di depan umum. Gimana mau berkeliaran di Haicheng setelah ini? Maksudmu salahku dong? Mana berani nyalahin kamu. Cuma memang agak memalukan sih. Sudah. Aku tahu kali ini kamu dirugikan. Aku punya proyek dengan Roy. Lebih dari 200%, mau pertimbangkan? 200%, ROI setinggi ITU. Risikonya pasti besar ya? Risiko tentu ada. Tapi kali ini dapat info dalaman, pesertanya sedikit. Hampir pasti untung, Kesempatan sudah kuberikan. Sekarang tinggal kamu percaya atau tidak padaku. Aku percaya banget sama kamu kok. Cuma, susah juga ngumpulin uang sebanyak ini dalam waktu singkat. Biar aku pikir-pikir dulu ya. Oke. Ya udah, kamu pertimbangkan baik-baik. Tapi ingat, kesempatan nggak nungguin orang. Wah, Mbak, nasihatmu ini beneran mantap. Mbak, kamu lihat tas yang di kamarku nggak? Aku mau ketemu klien hari ini, tapi tasku tiba-tiba hilang. Barang kamu yang hilang, kok malah tanya aku? Lagian, bukan aku yang ambil. Hah? Jangan-jangan ada maling yang masuk? Tas itu harganya ratusan juta loh. Nggak bisa, aku harus lapor polisi. Lapor polisi buat apa? Aku yang ambil tasmu. Kamu yang ambil? Kamu kan nggak bisa pakai, ngapain ambil? Lagi pula, akhir-akhir ini aku lagi butuh uang. Jadi aku ambil tasmu buat dijual. Buat modal investasi sama Nona Lu. Investasi apa? Jelasin dong. Jangan lebay. Nanti pas bagi hasilnya masuk, aku beliin kamu 2. Lady, bawa ini, anterin ke Nona Lu. Sekalian buat jalin hubungan baik sama tetangga. Lazeo lagi? Kamu nggak takut ini? Jebakan dia biar kamu bangkrut? Dia kan anak orang kaya, ngapain minatin uang receh kita? Iya benar. Ah, Shanshan, kamu yang salah kali ini. Keluarga lu baik hati mau ngajak Yiming kita cari uang. Kita harusnya bersyukur, malah curiga. Kamu kebanyakan teori konspirasi deh. Sudah deh, jangan picik. Nanti kalau aku udah sukses, kan uangnya juga buat kamu. Sukses? Kayaknya nggak deh. Kamu kan gak ngerti proyek investasinya. Yang Pen Teng Tao. Ini proyek yang menguntungkan, udah cukup. Lu jauh mendekati Kemuku mobil balas dendam. Mana mungkin dia baik hati ngajak cari uang? Jangan percaya. Dia pasti ada maksud jahat. Xiaoshan, kamu iri ya lihat aku bakal sukses? Denger ya, proyek ini pasti aku ikutan. Iya, kami nggak minta kamu bantu. Asal jangan jadi beban buat Yiming aja. Lazeo, ya? Kasihnya. Cepat. Mir, kan gak ngomong. Transfer investasi udah dikirim, cek rekeningmu. Apa kamu tidak percaya kalau aku bisa menghasilkan uang? Aku beritahu ya. Aku baru saja investasi 500.000, sekarang sudah balik modal 1 juta. Kartu Bank Industri dan Perdagangan Anda telah menerima 1 juta yuan. Ya ampun. Baru beberapa hari diinvestasikan, sudah dapat untung 1 juta. Wah, ini terlalu menguntungkan. Kalian yakin percaya dia tidak percaya aku? Kalau tidak, sekarang uang di Haku sudah masuk semua. Baiklah, Kida Sirai. Kalau mau mati, jajak aku. Shanshan, kamu mau cerai hanya karena hal kecil seperti ini? Zhao Yiming itu hanya orang kecil. Kalau tetap terikat dengannya, pasti akan menyeretku. Benar? Jika kamu bersikeras berinvestasi bersamanya, maka kita cerai. Baiklah. Hari ini, aku tidak akan memanjakanmu lagi. Minker. Kamu. Xiao Xiao. Ini sup ayam tua yang kakakku masak khusus untukmu. Coba cicipi, enak banget. Bos Zhao, kamu sudah beristri.
Jangan panggil begitu. Ah, kamu tahu perasaanku. Bagaimana kalau aku bilang, aku rela bercerai dengan Xiaoshan demi kamu? Kenapa tiba-tiba bicara cerai? Bertengkar? Tidak, tidak bisa karena aku ingin bersamamu. Lalu bercerai? Sudah kubilang. Aku suka anjing yang setia. Kamu pikir aku bisa percaya omonganmu? Ah, sebenarnya, dia yang mengajak cerai. Dia berambut panjang tapi wawasannya pendek, tidak suka melihatku baik padamu. Dia sengaja memakai urusan investasi kita untuk bertengkar denganku. Xiaoshan, kamu ingin lepas tangan setelah cerai? Mimpi. Xiao Xiao. Meski dia yang mengajak cerai, tapi perasaanku padamu tulus. Tidak boleh. Kamu tidak boleh cerai dengannya. Hah? Kenapa? Apa kamu tidak ingin bersamaku? Kalian baru menikah sebulan, sekarang cerai. Kalau ke-11, aku jadi apa? Orang ketiga yang merusak pernikahan kalian. Oh ayah, Xiao Xiao. Aku memang tidak punya pemikiran setinggi kamu. Tenang. Aku pasti tidak akan merusak nama baikmu. Baiklah, kalau urusan ini tidak selesai dengan baik. Kita tidak perlu berhubungan lagi. Jengkon. Aku bersumpah, aku tidak akan bercerai lagi, oke? Sudah, pulanglah, jangan bikin istrimu khawatir. Ah sudah, aku maafkan kamu karena tadi pagi bertengkar denganku. Kita tidak bercerai, jangan buat ulah lagi. Zhao Yiming, tolong kamu pahami. Sekarang aku yang mau bercerai denganmu. Aku tidak bercerai denganmu. Kamu juga tidak bisa bercerai. Iya, kamu bilang baru menikah sudah mau bercerai. Bukankah itu akan jadi bahan tertawaan keluarga dan teman-teman? Oh. Kamu sebelumnya setuju bercerai, sekarang malah mundur. Kenapa Lu Zhao tidak mengizinkan? Bukan, kamu ngomong apa sih? Aku pikir pernikahan bukan main-main. Baik. Sangat baik. Dua. Lazeo. Kamu tidak melepaskanku. Kalau begitu, kita lihat siapa yang akan menang. Ling Yao, Sayang, di mana sertifikat rumah kita? untuk apa sertifikat rumah? Tentu untuk melanjutkan investasi, mengejar kemenangan. Bahkan jika aku menghentikannya sekarang, dia tidak akan mendengar. Mungkin, dia akan meminjam uang dari sumber lain. Baik, aku setuju kalian berinvestasi bersama. Bagus kalau kamu sudah paham, tapi apa? Tapi kamu harus jamin, kamu bisa menerima risiko kehilangan satu rumah. Ingat, membeli rumah ini di Haicheng. Kamu menghabiskan 10 juta. Seharusnya tidak mungkin, dia bilang pasti untung. Oh. Memang begitu, tapi berani kamu ambil risiko? Dia kan putri keluarga lu. 10 juta Virginia bukan APA. TAPI bagi kita. Butuh kerja keras lama. Tapi kalau tidak dapat uang ini, aku tidak rela. Aku tidak melarangmu investasi, aku hanya sedih. Uang hasil jerih payahmu hilang begitu saja. Istriku memang perhatian. Menurutmu, bagaimana investasi ini agar aman? APA? Kenapa gugup? Aku tidak cemburu. Aku hanya ingin melihat proyek kalian ini. Apakah ada proposal resminya? Aduh, kalau kamu bilang begitu, memang benar ya. Dia cuma memperlihatkan proposalnya sekali padaku. Selain itu, aku sama sekali tidak tahu apa. Kenapa dulu aku bisa tertarik dengan si manis yang sombong ini? Jadi, kalau kamu ingin menambah investasi, kamu harus lebih giat mencari dia untuk memahaminya tentang keaslian proyek ini. Oke, aku akan segera menemuinya untuk minta proposal proyek. Tunggu, kalau proyek ini memang bermasalah, kamu tidak bisa langsung memintanya secara terang-terangan. Oh, Hati-hati itu penting, istriku memang teliti. Dan kalau kesempatan investasi ini benar-benar informasi internalnya, artinya investasi ini pasti diikuti oleh orang-orang penting yang berpengaruh. baik. Aku akan mencoba dengan hati-hati dulu sebelum memutuskan. Apakah akan menambah investasi atau tidak? Wah istriku, kamu benar-benar pendukungku. Aku beruntung memilikimu. Aku pergi dulu.
Tentu saja, kalau sampai uangmu habis. Usahaku mendekatimu. Akan SIA. Untuk apa memanggilku? Uangnya sudah terkumpul? Oh belum, 10 juta lebih bukan jumlah kecil. Beri aku waktu beberapa hari lagi. Kamu harus cepat. Kesempatan tidak menunggu. Baik. Ngomong-ngomong, Nona Lu, proposal proyek yang kamu tunjukkan waktu itu. Bisa aku lihat lagi? Kenapa? Oh tidak, aku cuma berpikir. Proyek besar lebih dari 10 juta ini. Ingin ku bawa pulang untuk dipelajari keluarga. Tidak boleh. Kamu lupa aku sudah bilang, proyek ini rahasia. Oh baik, tidak lihat. Manem tehihi, Maaf. Tidak apa, aku ke toilet dulu. Kamu masih ada urusan? Aku ada janji malam ini. Kalau tidak ada, aku pergi dulu. Ya kamu pergi saja, sampai jumpa lain kali. Lu Shao si manis ini, ternyata dia menipuku. Alamat di proposal yang dia berikan. Benar-benar palsu. Sudahlah, sekarang kamu harus percaya. Apa yang kukatakan sebelumnya? Untung aku mendengarkanmu, kalau tidak 10 juta lebihku. Akan hilang sia-sia. Investasi ini, cari kesempatan untuk menolaknya. Shanshan. Lu Zhao ini, ternyata tidak berniat baik. Sebelumnya kamu bilang, dia Xia Nanking. Benarkah? Tentu saja. Tentu saja bohong. Orang mati mana bisa hidup lagi? Terus kenapa kamu bilang? Dia itu Xia Nanking. Aduh. Aku juga pertama kali ngalamin begini, jadi agak paranoid. Aku udah ngerti, bahkan kalau aku kasih tahu. Bocah-bocah tolol ini kebenaran, cuma bakal jadi beban. Aku juga. Ngomong-ngomong, aku juga agak takut. Tapi nggak masuk akal, aku nggak ada masalah sama Lu Shao. Ngapain dia mau ngerjain aku? Nggak bisa, aku nggak terima. Hei, kamu di mana? Aku lagi meeting di Huaxing Club. Kenapa? Oh, aku langsung cari dia. Wajah. Dia kan anak keluarga lu yang kayak itu. Nggak baik kan kalau kita musuhan sama dia? Iya juga ya. Menurutku Yiming harus langsung konfrontasi. Kalau ada salah paham, bisa langsung jelas. Kalau nggak ada, abis ini dia bakal tahu Yiming. Nggak gampang ditindas. Kamu benar. Lu Zhao, aku pengen lihat kamu ngadepin ini. La Zhao, proposal proyek yang kamu kasih itu palsu. Ngapain kamu bohongin aku? Dia ternyata tahu. Nona Zhao, siapa ini? Kurang ajar. Kamu siapa pula? Anda kan bos Huaxing Group, investor saham nomor 1 di Tiongkok. Huang Sheng yang kekayaannya triliunan, mata Anda masih tajam. Bukannya Anda tinggal di luar negeri? Kok tiba-tiba pulang? Apa maksudnya? Apa jadwalku harus lapor ke anak kecil seperti kamu? Enggak, aku bukan itu maksudnya. Aku fans Anda. Oh iya. Ini kartu namaku, bolehkah? Tukar kontak dengan Anda? Enggak usah. Enggak sembarang orang bisa dekat denganku. Paman Huang, maaf. Ngebuang saya Anda. Enggak apa-apa, lain kali main ke rumah paman minum teh. Iya pasti. Tapi Nona Zhao, kamu harus lebih selektif. Enggak semua orang bisa ikut investasi kita. Hati-hati di jalan. Zhao, kamu kenal dekat dengan Paman Huang tadi? Tentu saja, Paman Huang adalah teman lama keluarga kami. Dia datang ke sini untuk membicarakan acara investasi. Oh iya, tadi kamu bilang proposalnya palsu? Maksud bohongin kamu apa? Aku cuma iseng cek proposalnya, ternyata alamatnya nggak ketemu, kukira palsu. Jadi kamu langsung datang nanya-nanya gitu? Tahu nggak susah payahnya aku ngajak kamu gabung ke proyek ini? Aku terlalu gegabah. Tapi kenapa kalian tulis alamat palsu di proposal? Karena ini urusan rahasia banget. Orang luar kayak kamu nggak berhak tahu detailnya. Maaf, aku salah. Untung aku hati-hati, kalau nggak udah ketahuan tadi. Halo, kamu di mana? Dia kok marah-marah gitu? Jangan-jangan dia tahu sesuatu? Aku lagi rapat di Hotel Huaxing. Ada apa? Ternyata memang ada masalah. Halo, aku perlu bantuanmu jadwalin ketemu Paman Huang.
nggak usah minta maaf. Langsung nggak minta. Proyek miliaran ini, ngapain aku maksa-maksa? Sampai malah malu-maluin sendiri. Aku nggak gitu. Intinya kamu nggak percaya aku. Kalau gitu, investasinya nggak usah dilanjut. Keluar aja. Kilyar, kalau lewatin kesempatan ini, mana mungkin ketemu proyek menguntungkan kayak gini lagi. Sao, aku beneran tahu salah. Kasih kesempatan lagi ya. Jangan pegang aku. Yang kamu sakiti itu Paman Huang. Dia pemimpin investasi ini. Awalnya aku emang nggak tahu, Sao. Asal kamu kasih aku gampang lagi. Apa pan katamu? Nah, Sudahlah, tadi Paman Huang bilang, nggak sembarang orang bisa ikut investasi kita. Ini salah si Oshan si imut itu. Dia yang maksa aku kesini. Dasar mulutnya. Gini, sebenarnya masih ada jalan keluar. jalan keluar apa? Sao? Asal kamu kasih kesempatan, apapun katamu aku turuti. Paman Huang itu gengsinya tinggi. Tadi kamu marahin dia di depan umum, pasti sakit hati. Tapi kalau kamu mau sungkem minta maaf di depan orang, mungkin dia maafin. Sungkem minta maaf di depan umum? Tidak, ini sangat memalukan. Kalau kamu tidak sanggup, ya sudah, memang. Tidak perlu juga demi mendapatkan ratusan juta. Mengorbankan harga diri sebesar ini. Ratusan juta. Nilai perusahaan saya cuma 100 juta. Bayangkan, di depan umum, berapa banyak orang yang akan melihat? Rasa malu karena berlutut ini hanya sementara. Tapi yang didapat adalah uang sungguhan. Baik, aku berlutut. Katanya, di bawah lutut pria ada emas. Lutut ini bernilai ribuan emas. Banyak orang yang tahu. Mereka malah IRI. Kali ini kamu harus rela. Coba pikir. Kalau saja kamu memberitahu aku sebelumnya. Masalahnya tidak akan sampai seperti ini. Ini semua salah si Oshan si manis. Dia yang menghasut. Tidak, aku tidak mau malu sendirian. Aku akan pulang dan membawanya untuk minta maaf ke Bos Huang. Aku tidak sabar melihat kalian saling serang. Kamu kembali. Lu Zhao sudah mengaku? Kenapa kamu memukulku? Aduh, tiba-tiba saja. Kenapa langsung berkelahi? Tanya dia, kalau bukan karena hasutannya. Aku tidak akan tanpa sengaja menyinggung. Bos Huang dari grup Huasheng. Bukan ayah investasi dalam negeri itu? Aduh, kamu ini. Kenapa kamu sampai menyinggung dia? Aduh, hari ini aku menemui Lu Zhao. Ternyata Bos Huang adalah penanggung jawab utama proyek ini. Aku menanyakan keaslian proposal itu di depannya. Dia tidak senang. Langsung melarang aku bergabung. Lalu sekarang harus bagaimana? Masih ada kesempatan investasi? Masih ada, tapi aku harus meminta maaf ke Bos Huang dengan bersujud. Ini. Kamu gila. Aku memang menyuruhmu menanyakannya. Tapi kamu tidak bisa menyalahkanku sendirian. Kalau bikin kamu, siapa lagi? Pokoknya, besok, kamu harus ikut aku. Terus minta maaf ke Bos Huang. Dasar apa? Aku tidak mau. Karena kamu istriku. Tidak mau? Baik. Uangku, kamu tidak boleh pakai sepeser pun. Seharusnya aku tidak terlibat denganmu. Sekarang menyesal pun sudah terlambat. Kita berdua sudah terikat dalam satu tali. Aduh, aku harus cari cara cepat-cepat lepas dari si bodoh ini. Paman Huang, Sao, kenapa kamu datang? tentu saja bahwa dia minta maaf sama Anda. Sudah kubawa ke sini, kamu tahu harus gimana kan? Sao, kamu baik banget. Sengaja pilih waktu sepi bawa aku ke sini. Tunang aja, aku pasti nggak akan mengecewakan kamu. Tuan Huang, saya ini memang buta, tidak bisa membedakan orang penting. Mohon maafkan saya. Oh, saya salah. Mohon maafkan saya. Bos, ada masalah apa di sana butuh ditangani? Perlu saya ke sana dulu hentikan siaran langsung? Siaran APA? Oh iya. Aku lupa kasih tahu kamu. Hari ini, seorang mitra mengundang saya untuk menyiarkan langsung di seluruh jaringan. Jadi tadi, netizen santero negara lihat aku bersujud minta maaf dong? Sepertinya iya. Tapi kan kamu tulus banget. Pasti Paman Huang udah maafin kamu, kan? Benar, kejadian kemarin tidak akan kuhira lagi. Kamu bisa lanjut ikut investasi kita, bagus. Tapi investasi ada risikonya, kamu sanggup tanggung? Sanggup. Tunang saja, saya sanggup menanggung risiko. Tapi kami biasa main investasi miliaran. Dana investasimu itu terlalu kecil. Lain kali tambah 2 miliar. Bisa tidak? 2 miliar? Mana ada uang segitu?
Bos Zhao, ini kan kesempatan langka. Kamu masih ragu apa? Oke, 2 miliar tidak masalah. Wah adikku, lagi cari apa ini? Kakak, itu sertifikat rumah, kunci mobil, perhiasan, tas. Semuanya aku mau. Plus perhiasan dan tas yang lagi kamu bawa. Henchman Delegate Urizendarat. Build APA Samuelnya? Apa perusahaan? Ada masalah? Ini kan soal kerjasama investasi kemarin. Asal aku bisa kumpulin 2 miliar sebulan kemudian. Bisa jadi 2 kali lipat. 2 kali lipat. Wah, bagus banget. Abis kamu minjaminin barang-barang ini. Nanti aku balikin 10 kali lipat. Oak. Ambil semua ya. Nanti kakak bisa ikut nimbrung untung deh. Baik. Barang-barang Xiao Shan mana? Dia? Entah lagi ngapain. Seharian ini aku nggak lihat bayangannya. Luka dulu ya. Nanti abis aku jual barang ini. Ditambahin sama. Aset di pembukuan perusahaan hampir bisa mencapai 200 juta. Nona Liu, ini semua aset saya. Di rekening perusahaan masih ada sejumlah uang. Nanti saya Transfer semua uangnya ke kamu. Saldo and a tidak mencukupi. Bos Hao tidak baik. Istri kabur membawa semua harta perusahaan. APA. Aku tidak peduli caranya, tangkap dia sekarang juga. Tapi tim kita menemukan istri sudah. Membeli tiket ke luar negeri kemarin, sekarang dia sudah. Tidak bisa dikejar lagi, sayang. Ini gimana dong? Nona Lu, bagaimana kalau begini? Bisa pinjamkan aku 100 juta dulu? Atau bantu aku bicara dengan Pak Huang? Bicarakan yang baik-baik. Tidak bisa. Bos Zhao bahkan tidak bisa menangani kesulitan kecil seperti ini. Menurutku kerjasama kita tidak perlu dilanjutkan. Ini gimana ya? Aku selalu mengira Bos Zhao dan istrinya sangat harmonis. Tak disangka dia bisa melakukan hal seperti ini. Si kecil ini, kalau kutangkap pasti kubunuh. Oh ya? Kalau begitu, aku punya hadiah besar. Untuk Bos Zhao. Bawa dia masuk. Dia, Bukannya dia sudah ke luar negeri? Orangku di bandara melihatnya mencurigakan. Jadi membawanya ke sini tanpa izin. Bos Zhao tidak marah kan? tentu saja tidak. Aku sedang bingung mencari si kecil ini. Katakan di mana kamu menyembunyikan kartu bankku. Dasar kamu, aku tidak akan memberitahumu. Tidak mau bicara? Baik, aku cari sendiri. Nona Lu, terimalah ini. Nona Xiao memang pintar, tahu bawa uang ke luar negeri. Kalau bukan karena orangku melihatmu di bandara. Bos Zhao ini bisa-bisa tenggelam di selokan. Xiao Shan, tak kusangka kamu begitu jahat. Zhao Yiming, sampai sekarang, kamu masih tidak sadar dia menipumu? Jangan coba-coba memecah belah kami di sini. Kali ini akan kubuat kamu membayar. Halo, aku mau lapor polisi. Xiao Shan berusaha mengalihkan Aset besar perusahaanku dan kabur ke luar negeri. Ya? Dia sekarang ada di grup Lu. Zhe Yiming, kau akan menyesal. Nona Liu, maaf membuatmu melihat hal yang memalukan. Tidak apa-apa, gua senang nonton lawakannya. Giliranmu berikutnya. Wah, uang di rekening sama barang berharga di rumah. Habis semua. Sudah pinjam ke semua saudara dan teman. Wah, hari-hari ke depan gimana jalannya ya? Cekat APA, paling-paling pinjam lagi. Nanti kita kembalikan 2 kali lipat. Tapi udah hampir sebulan nih. Kapan uangnya masuk ke rekeningmu? santai, besok baru genap sebulan. Besok pagi-pagi. Kuayang Yuris. Kakak, tenang aja. Nikmatin aja hidup enak sama gua. Kalau gitu, gua telepon saudara lagi. Besok bayar hutang, aduh. Xiao. Sudah sebulan nih. Investasi 200 juta gua, harusnya udah jadi 2 kali lipat kan? Bukannya gua udah bilang. Investasi itu ada risikonya. Maksud lo APA?
Investasi sebelumnya kan selalu untung, gak pernah rugi. Iya, makanya kali ini uang lo habis. Pasti lo bercanda sama gua. Ini semua hasil perencanaan gua yang matang. Jiwa ratus juta, itu harta benda gua semuanya. Kenapa lo jahat sama gua? Ya, bilang dari dulu. Lo ternyata Zainanking. Lo belum mati. Selamat, jawaban lo benar. Dari pertama ketemu lo, gua udah merencanakan ini. Gua mau bikin lo balikin 1000 kali lipat apa yang lo ambil dari gua. Sekarang gua berhasil. Kisui 1,38 juta. Enak gak, bos Zhao? Dasar kurang ajar, gua lawan lo. Gua selalu nunggu suatu hari bisa ngalahin lo sepenuhnya kayak sekarang. Gua bisa bunuh lo pertama kali. Mati aja lo. Pisau lipat, lo nipu gua lagi. Kalau gak nipu, gimana lo mau ngakuin kejahatan lo? Masuk. Tuan Sao, Anda diduga melakukan percobaan pembunuhan. Ikut kami. Aduh, bukan. Dengar penjelasan gua dong. Aduh, tolong aku. Selamat ya, Zhao Zhao. Hidup baru yang sesungguhnya sudah dimulai. Ayo,